Salam, perkenalkan nama saya Pascaleo. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Saya semester 4, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu eskatologi. Nah, eskatologi merupakan cabang ilmu teologi yang mengulas tentang akhir zaman serta peristiwa yang berkaitan dengan tujuan akhir dari penciptaan dan sejarah manusia. Sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Alkitab yang sebagai sumber utama dalam eskatologi. Eskatologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata eskatologi sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu eskatos yang berarti akhir dan logi yang berarti studi. Berbicara tentang keadaan Kristus kedua kali sering dikaitkan dengan akhir zaman. Dalam istilah teologi disebut eskatologi. Seperti tentang segala kebenaran yang dinyatakan oleh Alkitab, eskatologi adalah bagian doktrin yang membicarakan tentang pernyataan Alkitab, hal-hal yang terjadi sesudah orang meninggal. Yang berikut adalah keadaan peralihan. Nah, eskatologi Paulus terfokus pula pada peristiwa-peristiwa yang menandai peralihan dari masa kini kepada masa yang akan datang, yaitu kedatangan Kristus dan kebangkitan orang mati. Namun, yang perlu dikemukakan lebih dahulu yaitu menyangkut keadaan orang-orang mati di antara kematian dan kebangkitan. Nah, tentang keadaan peralihan dalam Paulus sangat bergantung pada interpretasi 2 Korintus 5 ayat 10. Cara yang paling umum dalam menafsirkan bagian Alkitab ini adalah memahaminya menurut terang penekanan Paulus terhadap kebangkitan tubuh. Menurut pandangan ini, Paulus menyatakan bahwa setelah tubuh keduniaan atau kemah ini dibongkar, maka orang percaya akan menerima dari Allah tubuh kekal yang surgawi pada waktu kebangkitan. Dalam tubuh keduniaan ini kita mengeluh karena kelemahan dan kekurangannya. Yang berikut adalah hari Tuhan. Dalam perjanjian lama, hari Tuhan dapat merujuk pada hari bersejarah di masa depan yang akan segera terjadi ketika Allah mengunjungi umatnya dalam penghakiman. Itu dapat dibaca di Yesaya 2 ayat 12. Istilah ini juga menunjukkan kunjungan terakhir Tuhan ketika Dia mendirikan kerajaannya di dunia, membawa keselamatan bagi umatnya yang setia dan hukuman bagi yang jahat. Itu dapat dibaca dengan Sefanya 1 ayat 14 dan Yoel 3 ayat 14. Dalam perjanjian baru, istilah ini menjadi ungkapan teknis tentang hari kunjungan Allah ke dunia untuk mengakhiri masa ini dan meresmikan waktu yang akan datang. Nah, istilah ini tidak dapat diartikan sebagai hari dalam kalender, tetapi sebagai periode penembusan Allah di dalam Kristus. Yang berikut perihal tidurnya orang mati. Perkiraan tentang tidurnya jiwa di antara kematian dan kebangkitan belakang ini didukung oleh Kuhlman. Nah, tentu saja Kuhlman benar dalam pandangannya bahwa Paulus dan para penulis Alkitab lainnya menghubungkan nasib akhir manusia pada kebangkitan tubuh dan bukan pada kekekalan jiwa. Dalam hal ini, pengharapan Paulus tentang keadaan orang mati dalam 2 Korintus 5 sangat dipengaruhi oleh pandangan Ibrani karena ia sangat menentang keadaan roh tanpa tubuh. Sedangkan orang-orang Yunani menerimanya. Sebenarnya begini, inti pokok pandangan Yunani adalah terbangnya jiwa dari penjara, tubuh untuk mengalami kemerdekaan sejati dalam kawasan surgawi. Nah, pandangan Paulus saat kebangkitan, pengharapannya terhadap keadaan tanpa tubuh untuk sementara waktu bukan berasal dari pengaruh Yunani. Memang benar bahwa Paulus sering menjelaskan kematian seperti keadaan tidur. Itu dapat dibaca di 1 Tesalonika 4 ayat 13, 1 Korintus 15 ayat 16. Namun, dalam literatur Yunani maupun Ibrani, tidur itu adalah istilah yang lazim digunakan bagi kematian tanpa mengandung makna teologis. Untuk menafsirkan referensi Paulus tentang berpisah dari tubuh dan bersama dengan Kristus, itu dapat dibaca di Filipi 1 ayat 2. Beralih dari tubuh untuk menetap bersama Kristus, 2 Korintus 5 ayat 8. Sebagai keadaan di mana kita terus hidup dengan Kristus, namun dalam kondisi tidur sehingga lebih dekat dengan Allah walaupun dalam keadaan tak sadar. Sulit diterima walaupun Kuhlman berbicara tentang kenikmatan bermimpi. Yang berikutnya adalah kerajaan Allah. Dalam pembahasan ini kita tentang kemesiaan Yesus. Nah, telah dikemukakan garis besar ajaran Paulus tentang kerajaan Allah.
jika melihat kerajaan Allah adalah pemerintah mesianis Allah dalam Kristus yang dimulai pada waktu kebangkitan dan kenaikan, dan akan terus berlangsung sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Itu di 1 Korintus 15 ayat 25. Nah, kerajaan Allah, pemerintah Allah yang sempurna di dalam dunia adalah tujuan eskatologis dari penebusan. Namun pelaksanaannya berpangkal pada kebangkitannya. Yang berikut adalah rahasia kedurhakaan. Nah, sifat asli inti dari kedurhakaannya adalah ia menentang hukum Allah dan hukum-hukum manusia dan memaksakan kehendaknya saja yang menjadi hukum. Nah, manusia durhaka ini biasa disebut binatang dalam kitab Wahyu. Namun, ia lebih dikenal sebagai antikristus. Penampakannya akan disertai dengan pemberontakan. Nah, istilah apostasia terkadang diterjemahkan murtad, yang menunjukkan kemurtadan yang terjadi dalam gereja Kristen. Mungkin lebih baik istilah ini diterjemahkan pemberontakan atau perlawanan, karena ia menunjukkan sikap pemberontakan yang sengaja melawan Allah. Pemberontakan ini adalah peristiwa yang pasti, suatu kejadian apokaliptis. Nah, antikristus bukan hanya menentang seluruh kekuasaan ilahi, melainkan akan didukung oleh pemberontakan umum terhadap Allah. Nah, munculnya manusia durhaka bukanlah perkara baru dalam sejarah manusia, melainkan merupakan puncak perwujudan kuasa yang telah beroperasi sejak masa Paulus. Yang berikut adalah kebangkitan dan pengangkatan. Dalam Perjanjian Lama, kitab Daniel membahas tentang pemahaman akhir zaman, termasuk juga mengenai kebangkitan orang mati. Mengutip dari kitab Daniel 12 ayat 1-13, mengisahkan mengenai akhir zaman. Daniel menyampaikan pada akhir zaman banyak orang yang sedang tertidur dalam debu, bumi akan bangkit. Ada yang untuk hidup selamanya, ada pula yang untuk mendapatkan penghakiman. Dengan demikian dianggap bahwa semua orang mati akan dibangkitkan untuk menghadapi penghakiman. Dalam Perjanjian Baru, sesungguhnya kebangkitan Kristus sendiri merupakan bagian pertama dan dari kebangkitan terakhir. Inilah buah sulung, dan kebangkitan eskatologis adalah tuayanya. 1 Korintus 15 ayat 20. Atas dasar inilah perhatian Paulus hanya terfokus pada kebangkitan orang mati di dalam Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Nah, yang dimaksud Paulus dengan peristiwa yang disebut pengangkatan gereja, pengangkatan orang-orang percaya yang masih hidup segera setelah kebangkitan untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa adalah pengungkapan Paulus tentang perubahan tiba-tiba yang akan dialami orang-orang percaya dari tubuh jasmani yang lemah dan akan binasa menjadi tubuh yang berkuasa dan tak akan binasa yang terhisap pada tatanan baru yang masa akan datang. Ini adalah tanda perpindahan dari tingkat fana kepada kekekalan. Yang berikut adalah penghakiman. Paulus berbicara tentang mereka yang menimbun murka bagi diri mereka sendiri pada saat murka dan hukuman yang adil dinyatakan. Roma 2 ayat 5. Pada hari itu Allah akan menghakimi rahasia-rahasia manusia yang tersembunyi oleh Yesus Kristus. Roma 2 ayat 16. Nah, referensi-referensi singkat lainnya tentang penghakiman terdapat dalam Roma 13 ayat 2, ayat 1 Korintus 11 ayat 32, Roma 3 ayat 6, 1 Korintus 4 ayat 5, 2 Tesalonika 2 ayat 12, dan 2 Timotius 4 ayat 1. Dalam hal-hal tertentu yang tidak diungkapkan, orang-orang kudus akan membantu Allah dalam penghakiman dunia, bahkan dalam menghakimi malaikat. 1 Korintus 6 ayat 2-3. Penggenapan. Nah, tujuan penebusan Tuhan adalah pemulihan tatanan dunia yang telah tercemar oleh kejahatan dan dosa, termaksud wilayah pengalaman manusia, dunia rohani. Efesus 1 ayat 10. Dan seperti yang akan kita lihat termaksud di dunia itu, Allah pada akhirnya akan mendamaikan segala sesuatu dengan miliknya melalui Kristus. Kolose 1 ayat 20. Segala sesuatu diciptakannya mula-mula olehnya dan untuknya. Kolose 1 ayat 16. Pada akhirnya ia akan menikmati keutamaan yang dimilikinya. Kolose 1 ayat 18. Alam semesta yang telah hancur karena konflik dan pemberontakan terhadap Tuhan akan dipulihkan dan berdamai dengan penciptanya. Puncak eskatologi. Nah, kitab Wahyu adalah salah satu kitab yang berisi visi dan pewahyuan tentang masa yang akan datang. Kitab Wahyu merupakan puncak dari eskatologi, dikarenakan kitab Wahyu memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang kejadian-kejadian atau rentetan peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman.
Serta dalam kitab ini juga menyatukan semua wahyu dan nubuat yang telah diberikan sebelumnya. Nah, kitab Wahyu sendiri ditulis oleh Yohanes pada masa pemerintahan Kaisar Domitian. Kitab ini ditulis untuk menguatkan dan menjadi pelipur bagi gereja yang mengalami penganiayaan, yang juga melakonkan bahwa hidup mereka berada di tangan Kristus, yang menitik beratkan pada akhir zaman dan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Yang berikut adalah kedatangan Yesus Kristus yang tertulis di dalam kitab Wahyu, menuliskan tentang kedatangan Yesus kembali, mengutip firman Tuhan dalam Wahyu 1 ayat 7-8. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yang berikut tentang simbolisme dan pengajaran di balik 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan. Nah, 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan ialah perwujudan dari peringatan Tuhan yang disampaikan kepada seluruh umat manusia melalui pewahyuan Rasul Yohanes. Angka 7 sendiri merupakan angka sempurna. 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan merupakan lambang yang terkait dengan budaya setempat pada zaman Kaisar Domitian. Kaisar ini menganiaya jemaat dan membatasi ruang lingkup Injil. Angka 66 pada saat itu merupakan angka yang digunakan untuk menggambarkan kejahatan Kaisar Domitian. Lalu Yohanes membentuk sebuah komunitas sebagai pengharapan bagi jemaat bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan yang lain. Yang berikut adalah kerajaan 1000 tahun. Ini merujuk pada periode di mana Yesus Kristus akan memerintah di bumi selama 1000 tahun setelah kedatangan keduanya. Selama periode ini, kejahatan akan dikurangi, keadilan akan ditegakkan, dan umat Allah akan hidup dalam damai dan kebahagiaan. Namun, kerajaan 1000 tahun ini tidak dianggap sebagai periode akhir yang mutlak. Setelah 1000 tahun berakhir, menurut kitab Wahyu ini akan diikuti oleh penghakiman terakhir dan pembentukan kerajaan Allah yang baru, yang memberikan harapan kepada umat Kristen tentang masa depan yang penuh dengan kedamaian, keadilan, kemenangan, akhir Kristus atas kejahatan. Yang berikut adalah penghakiman yang terakhir. Dalam kitab Wahyu menggambarkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman, termasuk bencana alam, peperangan, penghakiman Allah atas dosa-dosa dunia. Penggambaran ini memberikan gambaran yang kuat tentang kekuasaan dan keadilan Allah yang akan diwujudkan pada akhir zaman. Mengutip firman Tuhan dalam Wahyu 20 ayat 11-12, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Mengutip firman Tuhan dalam Wahyu 20 ayat 15a. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu. Yang berikut adalah kerajaan Allah yang baru atau Yerusalem yang baru. Nah, kerajaan Allah yang baru dalam kitab Wahyu memberikan harapan tentang akhir yang bahagia bagi umat Allah, di mana segala sesuatu akan direstorasi dan dimurnikan dalam kehadirannya. Ini adalah janjinya bagi mereka yang setia kepadanya dan menawarkan pemandangan yang menggembirakan tentang masa depan abadi bersama Allah. Ini merujuk pada realitas baru di mana Allah akan membuat segala sesuatu yang menjadi baru, di mana kebenaran, keadilan, kedamaian, dan kasih Allah akan berkuasa tanpa gangguan dari kejahatan, dosa, dan kematian. Yang berikut adalah tentang naga besar. Nah, naga besar ini kerap kali muncul sebagai simbolo dari setan atau iblis yang bekerja melalui kekuatan-kekuatan dunia untuk menentang Allah dan umatnya. Mengutip dari kitab Wahyu 12, naga besar digambarkan memiliki kepala 7 dan 10 tanduk, yang menunjukkan kekuatan dan kekuasaan yang luas. Ayat tersebut menyatakan, maka tampaklah tanda besar di langit, yaitu seorang perempuan yang berselubung matahari, dengan bulan di bawah kakinya, dan di atas kepalanya sebuah mahkota yang berdiri dari 12 bintang. Dan hamilah perempuan itu, dan meringkuklah ia dengan sakit, bersalin dan bertiraklah ia oleh karena sakitnya. Demikian maka
dapat disimpulkan bahwa konsep eskatologi yang dibangun baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru menuntun pada masa depan yang berpengharapan serta akan terjadinya pemulihan dan yang dilakukan oleh Allah dan ke dalam kedatangan kerajaannya yang sempurna yang mampu menjadi landasan teologis atau acuan bagi umat Kristiani untuk meresponinya dengan secara nilai spiritual atau iman kepercayaan masing-masing, sehingga eskatologi tidak saja menjadi ajang sebuah studi tentang akhir zaman, melainkan mengandung makna akan keterpanggilan untuk hidup sesuai dengan tatanan yang berlaku di dalam Alkitab menuju akhir zaman yang dipenuhi dengan keadilan dan kemuliaan.